Hey, welcome back to my channel. Apa kabar para sobat IPS yang kadang-kadang tadi yang imut-imut? Aku yakin semuanya baik-baik saja dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah, kerja dari rumah. Oke, apa sih kali ini akan kita pelajari? Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 7 awal semester, yaitu interaksi antar ruang. Apa sih tujuan kita mempelajari itu? Tujuannya adalah agar kita bisa menjelaskan pengertian ruang, pengertian konsep ruang, pengertian interaksi antar ruang, serta menyebutkan contoh dan faktor yang membuat interaksi antar ruang. Langsung saja perhatikan gambar berikut. Akan ada dua buah gambar. Silakan karena kalian analisa dan kemudian berilah pendapat tentang kedua buah gambar tersebut. Langsung saja. What do you think about that? Oke, yang pertama adalah gambar rumah, yang kedua adalah gambar hutan. Betul sekali. Yang pertama adalah gambar di dalam rumah, yang kedua adalah gambar di luar rumah. Oke, boleh. Yang satu adalah gambarnya terkesan hangat, yang kedua adalah gambarnya terkesan dingin dan sejuk. Boleh. Ada pendapat lain? Baik, kalau nggak ada pendapat lain, yuk kita sambil simpulkan. Kedua buah gambar ini adalah gambar di mana kita tinggal, di mana manusia tinggal. Ada manusia yang tinggal di dalam gedung dan ada manusia yang tinggal di dalam hutan. Semuanya masih berada di bumi. Artinya yang di dalam gedung itu termasuk di dalam ruangan. Tetapi yang di luar gedung itu juga termasuk ruangan. Loh, kok bisa dikatakan ruang juga? Kita masuk ke pengertian ruang. Apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, makhluk hidup untuk tinggal itu artinya yang ada di dalam rumah, ada juga yang di luar rumah. Lanjutannya, pengertian antar ruang. Siapa tahu pengertian ruang? Ada yang tahu? Ya, pengertian antar ruang adalah interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Ada beberapa kondisi saling tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi atau complementarity, kesempatan antara intervening opportunity, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Langsung saja perhatikan gambar berikut. Apa yang Anda pikirkan? Yang wilayah A memiliki surplus sayuran, sedangkan wilayah B memiliki surplus ikan. What do you think about that? Ya, wilayah A itu bisa melengkapi wilayah B. Wilayah B bisa melengkapi wilayah C. Oke. Wilayah A memiliki potensi sayuran, sedangkan wilayah B memiliki potensi ikan. Oke. Wilayah A kemungkinan berada di pegunungan, sedangkan wilayah B mungkin berada di di pantai atau dataran rendah ya. Coba kita lihat yang satu lagi nih. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Sedangkan wilayah C surplus ikan minus sayuran. What do you think about that? Masing-masing wilayah memiliki surplus dan memiliki minus, dan mereka saling melengkapi. Oke,
good idea. Oke, langsung saja. Apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang? Apabila kita telah melihat dan menganalisa gambar-gambar yang tadi, nah, ada yang mau berpendapat? Oke, benar sekali. Nomor satu adalah saling melengkapi atau complementarity, atau disebut pula regional complementary, adalah kondisi saling melengkapi yang terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalkan, wilayah Parakan merupakan penghasil padi, sedangkan wilayah Cemoro Wonoboyo merupakan penghasil sayuran. Wilayah Parakan membutuhkan sayuran, sedangkan wilayah Cemoro Wonoboyo membutuhkan padi. Jika masing-masing wilayah memiliki kelebihan dan surplus, maka wilayah Parakan melakukan interaksi dengan wilayah Cemoro Wonoboyo dalam melalui aktivitas perdagangan atau jual beli, sehingga antara Cemoro dan Parakan bisa saling melengkapi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang adalah kesempatan antara atau interviewing opportunity, merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sehingga tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, di daerah kita ini aja, pedagang beras dari Wates, Wonoboyo biasanya membeli beras dari Pasar Ngadirjo. Itu jaraknya itu jauh. Tetapi sejak ada pasar induk di Wonosobo, karena Wates itu lebih dekat dengan Wonosobo, maka mereka akan merasa lebih dekat membeli beras di Wonosobo, karena salah satunya adalah lebih irit transportasi, lebih mudah untuk membawa, sehingga terjadi interaksi antara wilayah Wates ke Wonosobo. Selanjutnya adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau jasa orang memerlukan biaya. Biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudian transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Sebagai contoh, jika jalan dari desa ke kota rusak, maka mereka sulit mendapatkan harga yang murah karena jalannya mengalami kerusakan. Tetapi jika jalannya mudah dilalui, maka barang-barang yang ada di daerah tersebut biasanya akan lebih murah. Oke, para sobat IBS, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah itu. Ya, sampai sini dulu sahabat IBS. Thank you for watching and goodbye. Jangan lupa like and subscribe, karena like and subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Goodbye.